Lagi selamat pagi. Shalom. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sepanjang bulan ini kita atau tema-tema khotbah di dalam gereja kita itu diambil dari buku dari John Stott, yaitu Radical Discipleship. Ya, John Stott adalah seorang pengkhotbah, seorang pendeta dari Inggris, dan dia juga melayani tidak hanya di gereja Bapak Ibu ya. Pelayanannya itu luas, menjangkau kampus-kampus universitas. Jadi beliau punya pengaruh yang begitu besar, termasuk di negara kita di Indonesia ya, kampus-kampus besar di Indonesia, persekutuan-persekutuan mahasiswanya itu adalah buah-buah dari pelayanan dari John Stott. Sehingga bukunya yang Radical Discipleship ini diterjemahkan oleh literatur persekutuan antar universitas. Radical Discipleship. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kata radikal itu sendiri ini mengalami pergeseran makna menjadi sesuatu negatif atau sesuatu yang buruk ya di negara kita Indonesia. Kalau dengar kata radikal selalu dihubung-hubungkan dengan teroris begitu ya, seorang yang ekstremis dan lain sebagainya. Tetapi istilah radikal sendiri ini sudah dikritik oleh banyak ahli ya. Kenapa makna yang radikal ini menjadi negatif? Sudah dikritik banyak ahli sehingga Pak Jokowi itu ya mengusulkan untuk mengganti istilah radikalisme atau radikal yang biasa ditujukan kepada kelompok agama tertentu atau sebuah tindakan yang mengandung kekerasan diganti dengan manipulator agama atau manipulator ayat. Dan saya sangat setuju dengan usulan dari Pak Jokowi ini Bapak Ibu. Ya, kata radikal ini sebenarnya tidak negatif, tetapi di negara kita menjadi negatif. Jadi saya sangat 100% setuju apa yang diusulkan Pak Jokowi. Jadi orang-orang yang berlaku ekstremis ya, teroris itu bukan radikal, tetapi dia manipulasi ayat-ayat tertentu untuk mengkonfirmasi tindakan dia bahwa tindakan dia itu benar. Padahal sebenarnya tindakan yang menghancurkan kehidupan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kata radikal itu sendiri itu berasal dari bahasa Latin ya. Kata Latin ya artinya radik atau radix atau root di dalam bahasa Inggris yang artinya akar atau mengakar. Ini positif Bapak Ibu. Dan pada dasarnya kita semua adalah orang yang radikal di dalam hidup ini. Kita pasti hidup berakar atau mengakar dengan apa yang kita yakini ini benar. Pasti Bapak Ibu punya suatu keyakinan di dalam hidup ini untuk melangkah atau mengambil keputusan, pasti keputusan saya ini benar. Dan ketika Bapak Ibu yakin dengan kebenaran yang Bapak Ibu yakini, itu namanya radikal, mengakar kepada sesuatu yang Bapak Ibu yakini. Jadi nggak ada yang radikal, semua kita radikal di dalam hidup ini. Di dalam meyakini apa yang kita jalani dan pilihan-pilihan hidup yang kita pilih. Dan minggu ini Bapak Ibu tema kita itu diambil dari salah satu bab buku dari John Stott ini, yaitu keserupaan dengan Kristus. Nah, saya mengajak kita untuk membuka 3 bagian Alkitab, Bapak Ibu, untuk merenungkan satu bagian ini, keserupaan dengan Kristus. Yang pertama, di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 29. Dan bacaan kita yang kedua itu diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 18. Dan bacaan terakhir kita itu diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat kedua. Kita baca bersama-sama dari yang pertama dulu ya. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29. Saya mengundang kita semua untuk membacakannya bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 29. Apakah sudah mendapatkan semua? Oke. Kita akan membaca pertama Roma pasal 8 ayat 29. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dari 2 Korintus
2 Korintus pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bagian terakhir, 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3, ayatnya yang kedua. Satu Yohanes pasal yang ketiga ayat kedua, kita akan baca juga bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan ada 3 ayat, ya. Ini tema kita, keserupaan dalam Kristus. Ada 3 ayat, ya, yang menyatakan waktu, tenses, ya. Yang pertama di ayat Roma pasal 8 ayat 29 itu menceritakan waktu di masa lampau, ya. Dan yang kedua di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 adalah masa kini, masa sekarang di mana kita hidup. Dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 itu adalah perkataan untuk di masa yang akan datang. Di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menjadi serupa Kristus, ya. Dari 3 ayat ini, itu adalah sebuah tujuan utama. Pertama-tama, manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu tidak diciptakan untuk menjadi seorang pebisnis, ya. Seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang marketing, menjadi seorang influencer, dan lain sebagainya. Itu hanya media atau alat, Bapak Ibu. Bukan tujuan atau sasaran kita. Waktu kecil, saya pengen, dalam tanda petik, pengen hidup lebih baik tentunya, ya, dengan punya banyak hal begitu. Ini saya senang belajar ekonomi, ya. Kenapa musuh? Oh iya, kaya. Ya itu ya keinginan saya. Tetapi itu ternyata Bapak Ibu bukan tujuan. Itu hanya alat cara kita untuk mencapai sasaran tujuan yang sudah Allah tetapkan sebelum kita diciptakan. Yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Roma pasal 8 ayat 9 di sana dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi sejak semula Bapak, Ibu, dan saya dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan, diciptakan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Dia, bukan untuk menjadi seorang dokter atau menjadi seorang apa saja profesi kita. Yang enggak ada di dalam Alkitab dikatakan demikian. Dan kita sebagai seorang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipanggil untuk hidup di dalam tujuan itu, mengejar tujuan itu yang sudah ditetapkan Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 dinyatakan di sana Bapak Ibu. Kelewat. Dan kita semua yang sudah percaya kepada Kristus sekarang sedang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya kita sekarang adalah orang-orang yang memiliki akses langsung kepada Tuhan. Kita orang-orang yang sudah menerima bahwa Yesus Kristus atau Allah itu menjadi firman Tuhan. Kalau Allah yang firman Tuhan itu menjadi daging, kita sekarang sudah menerimanya.
dengan tidak berselubung. Artinya kita punya akses ya melalui Alkitab, melalui khotbah, melalui YouTube kita bisa dengar cerita tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagi mereka yang hidup sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia, itu mereka tidak punya akses langsung Bapak Ibu. Mereka masih menanti-nantikan kapan Kristus itu datang, kapan Mesias itu hadir di dalam dunia, kapan juru selamat pembebas dosa manusia itu hadir di dalam dunia. Belum Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita semua adalah spesial. Kita hidup sesudah Allah menyatakan dirinya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu bagi kita sekarang yang percaya kepada Kristus, kita diubahkan ya menjadi ciptaan yang baru. Dahulu mungkin kita adalah orang yang tidak mengenal Allah, hidup kita mungkin dulunya adalah seorang yang jauh daripada Tuhan, kita sering mungkin menyakiti orang lain, sering melukai orang lain, tetapi setelah kita berjumpa dengan Kristus, sekarang kita menjadi orang yang begitu mengasihi orang lain. Kita begitu bisa menerima keadaan orang lain. Kalau dulu kita orang yang sangat membenci orang lain, tidak mau terima keadaan kekurangan orang lain, kita sekarang diciptakan di dalam Kristus Yesus ketika kita berjumpa dengan Dia. Dan saat ini Bapak Ibu semua kan orang yang mengaku percaya. Jadi kita semua dipanggil untuk menghidupi atau mengejar ya apa yang disebut dengan keserupaan di dalam Kristus. Jadi tujuan hidup kita Bapak Ibu, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena sejak semula sudah ditetapkan dan kini kita harus hidupi. Tetapi kita tidak langsung berubah ya ketika kita percaya kepada Kristus, tidak kita langsung berubah menjadi Kristus Bapak Ibu. Enggak, itu berproses ya. Kita enggak bisa langsung berubah total 180 derajat. Tapi kita sedang menuju pada Kristus. Itu adalah sebuah tujuan di masa yang akan datang. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Benar Bapak Ibu dan saya adalah anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Dan kita dapat melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak ada orang yang bertobat langsung berubah. Enggak, dia butuh proses di dalam hidupnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Nah itu berproses. Enggak ada langsung sep berubah ya. Enggak Bapak Ibu. Di Alkitab sendiri Rasul Paulus ketika dia pertama kali berjumpa dengan Kristus, dia nggak langsung menjadi orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Ada proses di dalam hidupnya. Jadi ketika, saya kasih contoh di Alkitab, ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, waktu itu dia ingin menganiaya umat Tuhan, anak-anak Tuhan, di sana Tuhan berjumpa dengan dia. Apakah dia langsung bertobat dan langsung memberitakan Injil? Enggak Bapak Ibu, dia mengalami kebutaan. Dia harus digopok-gopok bawa ke kota Damsyik, kemudian dari sana dia nanti akan pergi ke beberapa hari dari Damsyik, kemudian dia akan pergi ke tanah Arab ya, selama 3 tahun. Di sana dia merenungkan kembali apa maksud dari Tuhan yang berjumpa dengan dirinya dalam perjalanannya kepada untuk menganiaya yang dia sebut sebagai orang-orang yang menghujat Tuhan. Kenapa orang-orang yang menghujat Tuhan sekarang Tuhan yang mereka sembah itu berjumpa dengan saya di dalam perjalanan? Apa maksud dari Tuhan di dalam hidupnya? Selama 3 tahun dia berada di tanah Arab. Kemudian dia harus, setelah itu dia kembali ke Damsyik dan baru dia ke Yerusalem bertemu dengan Petrus dan Yakobus, saudara-saudara,
murid Tuhan Yesus. Di sana baru dia berjumpa setelah 3 tahun di masa dia bertobat. Baru di sana dia belajar pelan-pelan melihat bahwa apa maksud Tuhan di dalam hidupnya. Ternyata panggilan Tuhan buat dia adalah yang menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa. Tetapi tidak langsung klaim ini keluar Bapak Ibu. Dia butuh proses di dalam hidupnya untuk sampai dia mengeluarkan kata bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu di masa-masa akhir hidupnya. Setelah dia mengalami yang namanya penganiayaan, penolakan dari saudara-saudara Kristennya, bahkan dari saudara-saudara Yahudinya, karena dia dianggap dulu sebagai orang yang bersama dengan orang Yahudi, yang menganiaya orang Kristen, sekarang dia berubah, orang-orang Yahudi membenci dia, orang-orang Kristen yang baru mengenal dia takut karena orang ini dulu jahat. Jadi dia mengalami penolakan dalam dua belah pihak. Dan di dalam pelayanan dia harus mengalami penderitaan. Bahkan dia dirajam batu hampir mati Bapak Ibu. Dan di akhir hidupnya dia harus masuk di dalam penjara kekaisaran Romawi. Jadi di akhir-akhir hidupnya baru dia menyadari bahwa tujuan hidup yang utama dan terutama adalah tidak lain tidak bukan menjadi serupa dengan dia, gambaran anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, namun pertanyaannya sekarang, bagaimana kita harus serupa? Bagaimana sih kita harus serupa dengan Kristus? Ini masih sangat masih belum detail, belum konkret. Bagaimana sih menjadi serupa Kristus? Apakah kita harus menjadi laki-laki? Ya, apakah kita harus menjadi orang Yahudi? Atau kita harus lahir dari anak darah? Enggak, Bapak Ibu. Bukan secara fisik kita harus menyerupai Kristus, tetapi di dalam tindakannya, hatinya dan lain sebagainya. Ada 4 Bapak Ibu, bagaimana kita harus serupa dengan Kristus. Yang pertama, kita menjadi serupa Kristus di dalam inkarnasinya. Maksudnya begini, Yesus yang adalah Tuhan, yang ada di singgasana, sekarang dia mengambil rupa seorang hamba, jadi sama seperti kita manusia. Artinya Tuhan mau merendahkan dirinya, Tuhan turun merendahkan dirinya untuk mengangkat hidup orang yang berdosa. Tuhan mau merendahkan dirinya untuk mengangkat hidup Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan menurun tahta, berinkarnasi. Tanpa Tuhan inkarnasi, maka tidak akan ada salib. Tuhan lahir dulu, baru kemudian Tuhan disalibkan. Tidak tiba-tiba Tuhan langsung disalib, dia melalui proses. Jadi kalau ada orang Kristen ya, kalau kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita mengaku di dalam hidup kita orang Kristen, tetapi kita di dalam hidup ini tidak mau merendahkan hati kita, tidak mau melayani orang lain, kita mau dilayani terus. Hidup kita mau dilayani terus. Kita mau ngebosi terus. Kita harus patut bertanya, apakah kita sudah menjadi seperti Kristus di dalam inkarnasi? Apakah kita ini orang yang selalu dilayani terus-menerus? Apakah kita selalu menganggap diri kita ini lebih tinggi daripada orang yang sono? Kalau masih seperti itu, maka kita perlu koreksi diri kita. Apakah kita benar-benar orang yang mengaku percaya kepada Kristus atau hanya lip service di permukaan saja? Ini yang pertama, Bapak. Inkarnasi itu kerendahan hatian. Mau melayani, tidak hanya dilayani terus-menerus. Yang kedua, menjadi serupa Kristus dalam kasih-Nya. Maksudnya begini Bapak Ibu, apa yang Kristus kasihi, harus kita kasihi. Bapak Ibu masih ingat kisah ya, ketika para ahli-ahli agama itu mendapati atau menemukan seorang wanita yang berzina. Kemudian wanita berzina itu dibawa ke hadapan Tuhan Yesus, ya, waktu Tuhan Yesus sedang duduk
sambil menggaris-garis di tanah. Kemudian mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, wanita ini kedapatan berzina dengan, ya bukan dengan pasangannya. Sesuai dengan adat istiadat, hukum Yahudi, maka perempuan ini harus dirajam batu." Nah, para ahli Taurat atau ahli-ahli agama ini ingin menjebak Tuhan Yesus dengan kalau Tuhan Yesus mengatakan, iya silakan rajam, maka Tuhan Yesus menjadi orang yang menghukum orang yang perempuan ini, yang dianggap berdosa ini. Tapi Tuhan Yesus punya jawaban yang sangat menarik. Yang mengatakan, siapa yang tidak berdosa, silakan lempar pertama kali. Jadi, Tuhan tahu, Bapak Ibu, orang ini sudah malu kedapatan, ya. Sudah diolok-olok, ya, satu kampung, ya. Tuhan Yesus nggak tambah-tambahin lagi, ya, hajar aja, lempar saja, rajam saja, enggak. Tuhan Yesus tahu dia sudah cukup malu, ya, dipertontonkan di banyak orang. Yesus hanya merespon, siapa yang berdosa, yang tidak berdosa, silakan lempar. Gak ada satupun yang berani. Karena semua orang yang di sini adalah orang yang memang sengaja, ya, orang yang memang sengaja mencari-cari kesalahan orang lain. Lalu Yesus merespon dengan sangat-sangat, pergilah, aku tidak akan, dan jangan berbuat dosa lagi. Orang sudah malu Bapak Ibu, di depan banyak orang. Kalau kita sebagai orang Kristen, jangan kita tambahkan, ya, hal-hal yang membuat orang itu semakin terpuruk. Kalau dia sudah malu, sudah cukup Bapak Ibu. Dia hanya butuh pengampunan dan kesempatan untuk hidup. Kalau kita sebagai orang Kristen diperhadapkan dalam posisi seperti itu. Ada orang datang, ya, sudah tahu dia bersalah, dipublish banyak umum, terus kita tambah-tambahin, ya. Kita perlu koreksi diri lagi. Apakah kita sudah melakukan apa yang Kristus lakukan? Apakah kita harus menambah-nambah kesalahan orang yang sudah dipermalukan, terpojok, tersudut malu? Dan kita tidak memberikan orang itu kesempatan untuk hidup kembali, bangkit kembali, untuk dia punya kesempatan memperbaiki hidupnya. Kalau Tuhan saja masih kasih koma di hidup orang, jangan kita kasih titik di dalam hidup orang itu. Tuhan masih ingin menulis cerita, kisah dengan orang itu. Kita langsung tutup, seolah-olah orang ini tidak akan berubah. Apa Bapak, Ibu, dan saya? Kita semua orang berdosa. Kalau Tuhan melakukan hal yang sama, saat ini pun kita, dia kasih titik, dia nggak kasih koma. Yang ketiga Bapak Ibu, kita menjadi serupa Kristus di dalam ketabahannya. Ketika Kristus hadir di dalam dunia, dia menjalani panggilannya, tugasnya dengan tabah Bapak Ibu. Dari tiap tahun, ya, setiap episode kehidupan Yesus, dia selalu menjalaninya dengan tabah. Ya, bukan berarti Tuhan Yesus tidak pernah merasa sakit. Ada, dia lapar, dia haus, dia kesakitan, bahkan dia berteriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena itu sebuah penderitaan yang tiada tara, bukan sekedar fisik tetapi mental, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Tetapi di atas kayu salib dia juga berkata, tetelestai, sudah selesai. Setelah ini yang Tuhan rindukan bagi kita untuk menjadi orang yang tabah di dalam hidup ini. Apapun kondisi keadaan kita, apapun keadaan keluarga kita saat ini, kita lahir dari keluarga yang tidak baik-baik saja, kurang ideal dan lain sebagainya, Tuhan memanggil kita untuk tabah menjalaninya. Selesaikan tugas kita. Sekali mengeluh nggak apa-apa, tapi jangan selalu sering-sering. Lihat kepada Kristus.
Tidak mudah Bapak Ibu menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu punya profesi sebagai seorang bisnis dan lain sebagainya, juga dibutuh ketabahan, ketekunan di sana untuk menjalaninya. Tetapi itu bukanlah tujuan kita. Itu adalah sarana kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita menjadi serupa Kristus di dalam misinya. Yesus datang untuk membawa kabar baik, bukan kabar buruk. Ceritakanlah apa yang Kristus sudah kerjakan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu muluk-muluk Bapak Ibu, tidak perlu ceritakan dulu Yesus 2000 tahun yang lalu lahir di dalam dunia ini, ada di dalam sejarah, di dalam pemerintahan Pontius Pilatus, ada fakta-fakta sejarahnya. Nggak perlu rumit-rumit Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup ceritakan, ketika Bapak Ibu berjumpa dengan Kristus, lewat firman Tuhan, lewat pemberitaan orang lain, atau lewat pengalaman iman seperti apapun saudara, yang perlu saudara ceritakan adalah apa yang sudah saudara alami setelah berjumpa dengan Kristus. Apakah saudara mengalami perubahan di dalam hidup? Atau sama saja? Ketika percaya Kristus dan sebelum, ya begini-begini saja. Kita menceritakan kabar baik itu adalah kabar yang baik yang mengubahkan hidup kita. Yang benar-benar ketika kita berjumpa Kristus, kita itu mengalami perubahan. Yang dahulunya mungkin kita orang yang cepat emosi, sekarang kita lebih bisa kontrol diri. Dan sebelum kita bercerita, orang sudah melihat perubahan itu. Dan hidup kita menjadi cerita bagi mereka. Sebelum kita mengutarakan satu, dua kata, satu kalimat, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mereka sudah lihat, itu orang Kristen. Hidupnya berbeda dari orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, abad pertama, abad kedua, abad ketiga, itu kekristenan masih sangat minoritas, 0,% datanya. Tetapi seiring abad kedua, abad ketiga itu meningkat. Abad ketiga itu puncaknya itu menjadi mayoritas, 50 sekian persen. Lalu para sejarawan ya meneliti ya, para ahli medis bahkan meneliti kenapa bisa kekristenan begitu meningkat pesat tanpa menggunakan kekuatan militer, tanpa ngancam-ngancam orang dengan pedang. Ternyata Bapak Ibu, sekitar abad kedua, abad ketiga itu ada yang namanya wabah, seperti COVID ya, melandai hampir seluruh wilayah Kekaisaran Romawi saat itu. Ya, wabah Antoninus dan wabah Cyprianus ya. Satu penyakit cacar, satunya Ebola. Zaman itu belum canggih ilmu kedokteran. Jadi ketika terpapar itu, ya kalau dia kondisi lemah, dia akan meninggal. Dan ada sejarawan ya, dan juga ahli medis yang bukan orang Kristen, itu melihat bahwa ternyata yang tampil pertama menolong mereka yang menderita adalah orang-orang Kristen yang sederhana ini, yang hanya 0, sekian persen. Mereka tampil menolong mereka yang sedang tertimpa. Jadi dan ini penelitian ini keluar kembali pada saat COVID. Ya, mereka melihat kembali bahwa wabah seperti COVID ini pernah ada di abad kedua, abad ketiga. Dan di sana orang Kristen tampil menunjukkan misinya pada dunia. Saya tidak tahu apa yang pengalaman Bapak Ibu semua hari ini ketika berjumpa dengan Kristus. Tapi belajarlah bercerita. Ya, apa yang Tuhan sudah ubahkan di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tutup dengan kisah dari John Stott, ya, buku yang kita
yang selama 1 bulan ini akan menjadi tema-tema khotbah. John Stott lahir tahun 1921 dan meninggal 2011 atau pada usianya sekitar 90 tahun pada saat itu. Bapak Ibu, sepanjang hidupnya John Stott itu melayani, ya dia lulus dari Universitas Cambridge ya, bergengsi Bapak Ibu. Kemudian dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan melayani sepenuh waktu. Ketika dia masuk di dalam gereja Anglikan, itu ada kesempatan bagi dia untuk meniti karir di sana, menjadi seorang bishop. Tetapi dia memilih untuk melayani kampus-kampus, ya, universitas-universitas. Dan justru Bapak Ibu, dia lebih besar daripada bishop-bishop yang ada di Anglikan. Namanya lebih terkenal, lebih masyhur karena jangkauan pelayanannya bukan hanya untuk orang gereja Anglikan saja, tetapi untuk semua gereja. Dia memberitakan firman Tuhan, mendedikasikan hidupnya. Sampai dia lupa nikah Bapak Ibu. Ujung pelayanannya dia fokus kepada pelayanan. Dan di tahun 2011, tahun 2007, sebelum dia meninggal, 4 tahun sebelum dia meninggal, dia baru menyadari Bapak Ibu. Dan dia tulis di dalam buku Radical Discipleship. Oh, selama ini saya pikir tujuan hidup kita adalah memuliakan dan menikmati Tuhan. Atau saya pikir selama ini tujuan hidup orang Kristen adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bayangkan, setelah bertahun-tahun dia pelayanan, di usia yang ke-87 tahun, baru dia sampai pada kesimpulan yang dia tulis dalam bukunya ini. Menjadi serupa dengan Yesus. Setelah sekian tahun pelayanan, dia baru menyadari tujuan utama hidup sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan dia. Setelah 4 tahun dia berkhotbah tentang tema ini, dia menuliskan buku Radical Discipleship ini yang sudah diterjemahkan. Dan setelah dia meninggal Bapak Ibu, seluruh uang pelayanannya, seluruh penjualan bukunya, itu dia berikan kepada Langham Partnership International yang dia dirikan di UK sana. Dan Langham ini dia dirikan untuk memberkati gereja-gereja, memperlengkapi gereja-gereja untuk pelayanan misi Allah. Karena bagi dia Allah itu adalah ada Allah yang global, bukan hanya Allah eksklusif bagi satu orang atau satu kelompok atau satu suku, enggak. Bagi dia Allah itu adalah Allah yang global, bukan hanya milik orang Israel atau orang Inggris saja, tetapi untuk seluruh suku bangsa. Dan salah satu pelayanan dari Langham Partnership ini, selain mendukung gereja, dia memberikan beasiswa kepada siapa saja yang menjadi rohaniwan. 2 dosen saya itu dibiayai oleh John Stott punya yayasan. 2 dosen saya sepenuhnya dibiayai full, biaya sekolahnya, biaya hidupnya. Dibiayai dari seluruh uang yang dia kumpulkan sampai usianya 91 tahun, Bapak Ibu. Karena dia nggak punya anak, dia berikan semuanya untuk Langham. Jadi misalnya saya mau studi lagi, saya bisa apply ke mereka. Dan dibiayai full. Asal harus kembali pelayanan di tempat asal, di mana saya pelayanan sebelumnya. Full Bapak Ibu, full. Mau kuliah di Kanada, di Amerika, dibiayai full. Ini semua dari jeripaya dia, yang dia kumpulkan bertahun-tahun. Dia tahu bahwa hidupnya bukan tentang hartanya, bukan. Tetapi tentang bagaimana menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yang sudah ditetapkan sejak semula, dan masa kini harus kita hidupi, dan akan menjadi sempurna kelak ketika kita berjumpa dengan Kristus. Inilah yang menjadi tujuan utama kita sebagai orang Kristen. Jadi Kristen berarti menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apapun profesi Bapak Ibu Saudara, itu hanya alat media untuk Bapak Ibu semakin menyerupai Dia di dalam inkarnasinya, di dalam kasihnya, di dalam ketabahannya, dan di dalam misi. Mari kita satu.